Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program News Screen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 2020 menjadi minus 3,49%, menandakan perbaikan signifikan dari kondisi kuartal 2 tahun 2020 lalu. Optimalisasi bantuan sosial serta peningkatan daya beli menjadi kunci perbaikan ekonomi di kuartal keempat nanti. Pemerintah yakin ekonomi tumbuh di zona positif hingga akhir 2020. Perekonomian Indonesia di kuartal 3 2020 tercatat tumbuh negatif sebesar minus 3,49%. Level ini lebih baik jika dibandingkan dengan perekonomian di kuartal 2 yang tercatat minus 5,32% secara year on year. Tentu saja, hal ini patut diapresiasi yang menunjukkan proses pemulihan atau turning point aktivitas perekonomian nasional menuju ke zona positif. Bahkan, masih terbaik pertumbuhannya di antara negara-negara ASEAN. Maka mudah-mudahan kita bisa menutup akhir tahun ini dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang setidak-tidaknya bisa mendekati nol atau bahkan beberapa dot di atas angka nol. Bukan hanya Kepala Bappenas yang optimis, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga meyakini pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 nanti akan bergerak positif. Inilah titik balik aktivitas ekonomi yang mengarah ke perbaikan di tengah dampak pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah atau turning point dari aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Titik balik aktivitas ekonomi ini harus selaras dan bahkan bisa dipercepat dengan upaya akselerasi pemulihan ekonomi nasional, terutama akselerasi belanja pemerintah. Untuk mendongkrak perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19, pemerintah memutuskan memperpanjang stimulus untuk masyarakat hingga 2021. Kalau kita jaga kuartal ke kuartal, kalau sama saja dengan 5%, maka kita sudah masuk dalam jalur positif. Sehingga di kuartal keempat penting konsumsi pemerintah dipertahankan, program pemulihan ekonomi nasional juga dimaksimalkan penyerapannya, dan investasi didorong untuk lebih dari 205 triliun. Dengan diperpanjangnya stimulus ini diharapkan daya beli masyarakat bisa terjaga sehingga di kuartal 4 dan bahkan di awal tahun 2021 perekonomian Indonesia tumbuh positif. Alhamdulillah Kementerian Sosial berhasil merealisasikan sampai tanggal 2 November sebesar 176,38 triliun atau 86,51% dari total pagu yang disediakan. Untuk yang lainnya ya prakerja ini juga perlu dievaluasi supaya memang penerimaan manfaatnya ini benar-benar tepat sasaran dan tepat guna. Kemudian juga begitu juga dengan korporasi. Tentu saja, kekuatan ekonomi nasional terletak pada konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah diminta bergerak cepat dalam mendorong penyerapan anggaran belanja demi membangkitkan perputaran daya beli masyarakat. Terkait dengan pemulihan ekonomi, apakah itu terkait dengan program KUR ataupun subsidi lainnya, nanti kita akan lanjutkan di kuartal pertama di tahun 2021. Kontraksi ekonomi yang mengecil pada kuartal ketiga 2020 ini menjadi minus 3,49%, menandakan perbaikan yang signifikan. Dengan mempercepat realisasi belanja pemerintah, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi tahun ini masih berpeluang mengakhiri catatan di zona positif. Perekonomian kita trennya sudah positif. Artinya kita sudah melewati rock bottom. Sekali lagi kuncinya adalah bagaimana memulihkan daya beli masyarakat dan bagaimana segera terakselerasinya kegiatan-kegiatan produktif di sektor-sektor real kita. Realisasi penyaluran bantuan secara konservatif dinilai sudah berjalan di jalur yang tepat, sehingga mulai terlihat perbaikannya.